melalui pengajian pada hari ini, jangan sampai kita menanamkan para ibu jamaah di hati kita sedikit kebencian dengan sesama manusia. Bersihkan hati kita, Bu, sucikan hati kita. Kenapa? Karena kita dulu asalnya dari alam arwah, sekarang kita lagi di alam dunia. Lagi ngapain kita ini di alam dunia? Kita ini di alam dunia lagi merantau, lagi mengembara. Setiap orang yang merantau, setiap orang yang mengembara sudah pasti punya tujuan. Tujuan kita ini apa, Bapak Ibu? Tujuan kita mau pulang kembali, pulang kepada Allah. Jangan sampai kita tutup mata di dunia ini, para ibu jamaah, kita membawa kebencian sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu belasana masih ngelamun. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Boleh saya pantun? Siap jawab cakep? Yang kompak siap? Daun salam burung pipit. Yang jawab salam saya doakan banyak duit. Daun salam masuk ke dalam sumur. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Lebih kompak lagi, rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, bil fasahati wal balagati wal baro'ati, wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Biriqati rafatin summa
talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus Syahidal Kiram Abah Mbah Ustadz Abi ya. Kita doakan para alim ulama, para ustadz, para kiai yang ada di Sukamarga ini, wabil khusus di Dusun Sunggul ya. Sudul. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Camat dari Bakauheni, Ibu Camat Sidomulyo, yang paling terkhusus Bapak Kepala Desa kita, Masya Allah, saya lihat-lihat Bapak Kepala Desanya mirip orang India. Jambangnya Masya Allah luar biasa. Tadi Pak Kades bilang enak naik. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, tadi Bapak Kepala Desa enak di atas. Saya tanya ibu-ibu, jawab yang kompak. Ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Sarmunah jawab. Enak di atas apa enak di bawah? Oh, tadi mah di bawah, sekarang di atas. Kok ngomong bapak-bapak? Alhamdulillah, kita doakan aparatur pemerintah Desa Sukamarga, yaitu Bapak Siadiantori. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Pak Kades kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah hadir juga Bapak Ketua BPD, Bapak Jumain. Beliau ini, para ibu sudah kenal lama dengan saya. Ketika saya ngisi acara di Sidomulyo, beliau rupanya ketika saya ceramah, katanya beliau sampai mengeluarkan air mata, sampai menangis. Alhamdulillah, kalau tidak salah setahun yang lalu. Sekarang saya dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Ketua BPD kita diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Kadus Dusun Sudul, Bapak RT, ngomong-ngomong Pak RT-nya hadir nggak Pak Kadus? Mana Pak RT? Oh RT. Alhamdulillah RT-nya hadir, jadi komplit. Sekali lagi kita doakan aparatur pemerintah Desa Sukamarga, terkhusus Dusun Sudul, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya takdimi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,
yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Datu-datu kita yang hadir pada hari ini kita doakan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, diberikan panjang umur, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya takdimi Ketua Umum Pengajian Al-Munawwaroh Kecamatan Sidomulyo yang tadi memberikan sambutan, yang mohon maaf, alhamdulillah kita sudah 2 kali ketemu. Mudah-mudahan pertemuan ini di pengajian Al-Munawwaroh berarti menunjukkan jamaah pengajian Al-Munawwaroh wabil khusus Desa Sukamarga ini sayang dengan Kitongkat. Kira-kira ibu-ibu sayang nggak dengan Kitongkat? Sayang nggak, Bu? Yang ngomong sayang berarti janda. Ngomong-ngomong di sini janda ada nggak, Bu? Belah sini janda ada nggak? Coba yang janda ngacung. Belah sana nggak ada yang janda, belah sini ada nggak yang janda? Coba yang janda ngacung. Tapi kalau janda 45 jangan ngacung, Bu. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ditakdirkan oleh Allah wasilah sababia Bapak Ketua BPD kita nelpon waktu tempo hari setengah bulan yang lalu kalau tidak salah, Bu. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mohon maaf kepada ketua pengajian di beberapa desa yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan para ketua pengajian, para bunyai yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah. Terus hidupkan agama Allah dengan adanya pengajian setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Disinilah ciri-ciri bahwa kita sebagai umat Islam masih bergerak dan hidup di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, saya takdimi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Aminkan doa saya Pak Bu, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini, langkah dan tujuan kita Allah jadikan ibadah. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Amin. Aminnya kurang kencang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, terus sampai ke Madinah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, suami-suaminya, istri-istrinya pada nambah. Tuh amin. Mudah-mudahan kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melalui pengajian bulanan dalam rangka halal bihalal MT Al-Munawwaroh bersama Ustadz Mahfud Al-Adham Kitongkat Kian Santang dalam tema satukan hati dan jalin silaturahmi di hari yang suci, mohon maaf lahir dan batin,
di mana-mana penceramah. Kalau tema dan judulnya sudah dibaca, berarti ceramahnya beres. Lanjut. Terus insya Allah nanti akan saya bahas, Bapak Ibu, mudah-mudahan keburu. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya berwasiat melalui pengajian halal bihalal pada hari ini, dimanapun Bu, apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan, dusun, dimanapun tempat, apabila daerah tersebut pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran hudal lil muttaqin. Apabila suatu daerah, dusun, desa, kampung manapun mampu masyarakatnya memuliakan para alim ulama, para ustadz, apalagi ustadz setempat, maka kampung tersebut akan Allah cucurkan keberkahan. Bu, boleh saya nanya Bu? Boleh. Ustadz setempat yang ngajarin Al-Quran setiap hari 1 bulan berapa digaji? Berapa Bu? 20.000. Ibu-ibu, bapak-bapak belah sini jawab. Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran setiap hari berapa 1 bulan digaji? Seikhlasnya. Belah sini 20.000, sebelah sini seikhlasnya. Coba ibu-ibu belah sini jawab yang kompak. Bo, Ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Berapa Bu? Seikhlasnya. Berarti gratis. Pak Kades, Bapak BPD, ini saya kitongkat ceramah di sini takut amat Pak Kades. Takut amat ini. Orang usaha setempat saja belah sini sebulan 20.000, belah sini seikhlasnya. Belah sana tadi bilangnya seikhlasnya, ada yang bilang gratis. Ini kitongkat hari ini datang ke sini setahun sekali belum tentu. Betul ibu-ibu? Jangan-jangan kitongkat datang ke sini hari ini gratis. Gratis? Gratis? Ya udah Pak Kades, kalau gratis berarti ceramahnya saya tutup dengan doa. Nah ini Masya Allah tim hadroh kita, Masya Allah. Kita doakan ini, Masya Allah seragam bajunya bagus amat. Ngomong-ngomong udah lunas belum bajunya? Kita doakan tim hadroh kita, ibu-ibu tim hadroh pengajian Al-Munawaroh. Masya Allah kita doakan mudah-mudahan semakin kompak, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang janda-janda mudah-mudahan pulang pengajian Al-Munawaroh bulan ini dapat jodoh. Ada nggak yang janda? Masya Allah, nggak ada yang janda. Hebat amat orang sini nih, nggak ada yang janda. Nah jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, muliakan para alim ulama, para kiai, para ustaz, apalagi ustaz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran. Sekali lagi, apabila suatu daerah, suatu tempat yang mengajarkan nih, yang ngajak ustadz setempat yang ngajarin itu Al-Quran, kadang-kadang ustadz setempat memberikan pengumuman kepada anak-anaknya Bu. Anak-anak kita ngaji, kadang-kadang dikasih pengumuman, anak-anak
besok bulan depan bilangin sama emaknya bahwa bulan depan ngajinya, sodakohnya, sodako ngajinya naik. Yang tadinya 20.000 sekarang jadi 40.000. Siapa yang ngomong bubar? Ada yang ngomong bubar, ada yang ngomong pindah. Bu, anaknya pulang. Ketika anaknya pulang ngomong, mak, ini ada salam dari Ustaz bahwa bulan depan sodako ngajinya naik. Berapa nak? Yang tadinya 20.000 sekarang 40.000. Apa kata Maimunah? Maimunah ngomong sama anaknya, nak, bilangin sama ustadznya ngajar ngaji itu yang ikhlas. Mikir Maimunah. Ada Maimunah di sini? Masih toh? Jenab, Rodiah, ada Rodiah, Siti, Desi ada, langganan Desi di mana-mana pasti ada. Maimunah ngomong sama anaknya, bu, nak bilangin sama ustadznya ngajar ngaji itu yang ikhlas. Ibu, bapak, jangan jadi ustadz, jangan jadi kiai kalau kita tidak ikhlas. Namun pertanyaannya bapak ibu, ketika ustadznya datang ke PLN, kena giliran bayar lampu, datang ke kantor PLN, kata orang PLN, ada apa Pak Ustadz? Ini Pak, saya mau bayar lampu, mana uangnya Pak Ustadz? Ikhlas. Mikir Rodiah, bukannya mikir, ketawa kamu nih Rodiah. Kita doakan Ustadz setempat, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam rangka pengajian bulanan halal bihalal. Ini masya Allah para ibu jamaah, saya lihat di mana-mana pengajian yang paling rame itu ibu. Jawab ibu-ibu biar nggak kompak, biar nggak ngantuk. Yang kompak, di mana-mana pengajian yang paling rame. Kurang kencang, yang rame. Yang kondangan, yang arisan, yang main TikTok, yang banyak utang. Siapa yang ngomong bapak-bapak? Bu, bu. Di sini ada nggak ibu yang blok sini, ada nggak ibu-ibu yang punya utang? Banyak. Yang utangnya belum dibayar ada? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduknya di tengah-tengah, pakai kerudungnya warna coklat. Belah sini aman. Belah sini mah nggak ada yang punya utang, cuman dia punya utang kreditan doang sama mekar. Masya Allah. Di mana-mana pengajian paling rame ibu-ibu, betul bu? Berarti menunjukkan bahwa tanda-tanda ciri-ciri kiamat para ibu jamaah. Tanda-tanda ciri-ciri kiamat itu banyaknya perempuan dibandingkan dengan bapak-bapak. Sudah kebukti, saya keliling kemana-mana, pasti pengajian yang paling rame ibu. Memang ibu-ibu mah manusia, makhluk yang paling hebat, yang paling sakti itu ibu-ibu, betul? Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, hidup janda. Masya Allah. Janda. Bu, kita jangan sampai bosan bu pengajian. Tadi disampaikan dengan Pak Kades kita bu, dengan pengajian ini tanpa kita sadari akan menjadikan rizki dengan kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan yang lagi susah Allah mudahkan. Amin.
Yang lagi nggak punya duit, mudah-mudahan pulang dari pengajian uangnya banyak, utangnya lunas. Kok belah sana doang yang punya utang, aminnya kenceng. Belah sini mah nggak ada yang amin. Bu, saya teringat dengan hadis Rasul. Awas ibu, kita jangan sampai bu melupakan yang namanya pengajian. Kita jangan sampai jauh dari pengajian. Kita jangan sampai jauh dari majlis taklim. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menambah, melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, berjalan menuju tempat ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka kelak nanti jalannya akan dimudahkan kelak nanti menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, ibu pengajian kalau mingguan ramenya kayak begini? Jawab, ibu kalau pengajian mingguan ramenya kayak begini? Belah sini jawab, apa ramenya kayak begini? Berarti cuman sebulan sekali rame kayak begini bu. Mudah-mudahan setiap minggunya rame seperti ini, amin ya Allah ya Rabbal. Karena apa bu? Tanpa kita sadari, tanpa kita tolaah, orang yang duduk di pengajian itu pahalanya sama seperti kita haji 10.000 kali kita haji, amin. Sama seperti kita 10.000 kali kita umroh, amin. Sama seperti kita memberi makan fakir miskin sebanyak 10.000 orang fakir miskin, kita berikan makan bagi orang yang duduk dan hadir di pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi awas, memang di zaman sekarang bu, bukan di mana-mana bu, pengajian memang yang rame ibu-ibu. Belum lagi tadi disampaikan nih, ada di sini ketua pengajian Rahmat Hidayat juga hadir. Ada lagi pengajian Rahmat Hidayat, baik di kecamatan Kalianda, Sidomulyo, di mana-mana. Ada lagi pengajian Al Hidayah, betul. Ada lagi pengajian Muslimat. Ada lagi pengajian nih Al Munawaroh. Diempat lagi pengajian bulanan, mingguan. Para ibu jamaah rahimakumullah, rajin ngajinya ibu-ibu. Enggak pernah alpa. Bulanan Al Hidayah hadir, Rahmat Hidayah hadir, tetapi jojong aja ngelawan sama suami mah. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Sekarang jawab bapak-bapak, di sini ada nggak istri kita yang ngelawan dengan suami? Banyak katanya. Jawab ibu-ibu belah sini, ada nggak yang ngelawan dengan suami? Ada? Ada. Orangnya ge hadir, duduk di sebelah sini nih, pakai kerudung warna kuning. Ngaji mah ngaji, ngaji mah ngaji, tetapi jojong terus ngelawan dengan suami. Awas ibu-ibu, melalui pengajian halal bihalal 1 bulan sekali pengajian Al Munawaroh. Saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu, walaupun kita ngajinya rajin, puasanya rajin, sodakonya rajin, zakatnya rajin, sholatnya rajin, terus lagi pengajiannya rajin, kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Kurang kenceng bapak-bapak, betul? Dengerin bu. Bu, ngereweh tuh, ngereweh. Leles. Hei Maimunah, dengerin. Bu, kata bapak-bapak betul. Ini bukan saya yang ngomong bu. Ini Rasul yang mengatakan, sehebat apapun seorang perempuan,
walaupun ngajinya rajin, puasanya rajin, bangun malamnya rajin, kalau sering menyakiti perasaan seorang suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Oh. Hei, dengerin, Bu. Ini sayang nih bapak-bapak, cuma ada orang berapa yang hadir ini. Bu, hari ini saya mewakili suami-suami ibu yang ada di rumah. Bu, hari ini saya mewakili suami-suami ibu yang ada di rumah, yang gak hadir pada hari ini. Bu, nih saya pun laki-laki, Bu. Saya pun seorang suami. Tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, macam-macam suami kita kerjaannya di rumah para ibu jamaah. Itu tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing itu pasti punya niat pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul bapak-bapak? Dengerin. Betul bapak-bapak? Tetapi awas, kadang-kadang kita seorang istri tidak sadar, padahal Masya Allah suami kita kadang-kadang berangkat pagi pulang sore, ketemu malam, kadang-kadang baru pulang. Ketika seorang istri, suami datang ke rumah, Bu, kalau istri itu bilang begini sama suami nih, Papa, dari mana aja Pak? Bu, orang sini manggil suami papa tak? Oh bapak. Kalau misalkan ibu manggil suami itu bapak, enak jawabnya. Apa Bu? Kata suami, kan begitu? Ya Bu. Kalau ibu manggil suami itu misalkan papa, kayaknya orang sini kalau manggil papa nggak pantas. Masih makan daun singkong. Tapi nggak apa-apa. Papa, jawab suaminya apa mama, kan begitu Bu. Kalau ibu manggil suami itu papi, jawab suaminya apa mimi, ya kan? Kalau ibu manggil suami itu orang Sunda misalkan jawab suaminya apa ii, asal jangan Bu, ini mah kadang-kadang ibu suaminya pulang, Papa dari mana aja Pak? Bapak dari pagi berangkat pulang malam, bawa apa Pak? Dapat apa Pak? Duit, mana duit? Kalau ada seorang istri seperti itu Bu, itu batin suami kita Bu, menjerit dan menangis, sedih, betul bapak-bapak? Betul nggak bapak-bapak? Coba sih yang kenceng, lagi saya bela ini bapak-bapak nih. Betul nggak Pak? Datu-datu yang tua betul. Bu, ibu pengen duit, pengen. Memang ibu-ibu mah Bu, dengerin nih, jawab yang kompak. Memang ibu-ibu mah dari malam sampai pagi, ketemu lagi sore pasti mikirin. Kurang kencang mikirin. Punya suami kerja nggak kerja yang penting. Sekarang juga penceramah pasti dikasih doa. Siapa yang ngomong duit?
Masya Allah. Nah, jadi para ibu jamaah rahimakumullah, nah melalui pengajian pada hari ini nih Bu, tanpa kita tolak, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sering para penceramah, para ustadz, para kiai ngomong seperti ini, kadang-kadang kita lupa para ibu jamaah rahimakumullah, padahal sosok seorang perempuan gampang untuk mencari ibadah yang sangat luar biasa. Kuncinya satu, kita seorang perempuan, seorang istri harus mampu dan bisa memuliakan seorang suami. Walaupun seperti apa suami kita Bu, mau kurus mau gemuk, mau hitam, mau apa saja modelnya suami kita, wajib kita seorang istri memuliakan suami kita. Kenapa? Karena surganya seorang istri itu ada di telapak kaki seorang suami. Bu, ibu mungkin jawab, Kitongkat, bagaimana suami saya ini nggak pernah ibadah, suami saya nggak pernah sholat. Urusan tidak pernah ibadah, urusan dia tidak sholat, itu suami kita urusannya dengan Allah. Tetapi kita seorang istri wajib taat dan nurut dengan suami. Coba sih Bu, nih kita ingatkan kembali kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan hari ini ibu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Coba sih Bu, kalau suami pulang dari kebun, suami pulang dari ngojek, suami pulang dari kerja, ibu jangan pernah menawarkan kopi, jangan pernah menawarkan makan dengan suami. Ini mama Masya Allah, suami datang, bapak tahu bapaknya doyan kopi, bapak mau ngopi tak? Ada yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu Bu? Coba sih Bu, kalau suami datang jangan pakai tawar-tawarin, buatin. Kalau suami seneng kopi, buatin kopi. Kalau suami dilihat rokoknya nggak ada, ibu ngomong sama suami, bapak nggak punya rokok tak Pak? Tuh, lagi diomongin orang laden katanya. Memang dasar orang sini nih, orang lagi diomongin orang laden. Ini mohon maaf Pak, karena memang banyaknya perempuan yang hadir pada hari ini Pak. Nah, muliakan suami kita para ibu jamaah rahimakumullah. Mudah para ibu jamaah rahimakumullah. Kalau bisa nih Bu, ibu kalau tidur dengan suami nih, upayakan seorang perempuan nih halal bihalal. Halal ini halal kalau menjadi yang lebih halal, yang lebih bersih lagi kalau bisa. Para ibu jamaah, bulan kemarin kita sebulan penuh kita berpuasa. Para ibu jamaah rahimakumullah, siang kita tadinya dengan suami tidak halal, malam menjadi halal, betul. Tetapi di bulan ini mau siang mau malam silahkan para ibu jamaah. Tetapi awas, muliakanlah kita punya suami. Kalau bisa ibu kalau mau tidur dengan suami itu mandi. Di sini ada nggak Pak? Istri kita kalau tidur dengan suami sebelum tidur mandi dulu. Ada nggak? Tuh kan? Nah, bagaimana kalau kita tidak mandi? Minimal kita mengambil air wudhu. Ngambil air wudhu. Nah, inilah yang dilakukan, yang diajarkan Rasul kepada Siti Khadijah. Para ibu jamaah, kalau mau tidur dengan suami kita harus ngambil air wudhu. Bayangkan para ibu jamaah, kalau ada seorang perempuan mau tidur mengambil air wudhu, apabila mati dicabut nyawanya, maka akan Allah jadikan matinya mati syahid. Kenapa? Karena dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, muliakanlah suami kita Bu. Kita jangan sampai Bu menyakiti perasaan seorang suami Bu. Muliakan, jangan pernah kita ngoceh-ngoceh. Kadang-kadang suami ngomong A, kita mah Ada nggak yang seperti itu Bu?
Yang tukang ngerewek dengan suami ada nggak? Yang tukang marah-marah dengan suami ada nggak? Yang tukang pelatat-pelotot dengan suami ada nggak? Ada, banyak. Sekarang kayak orang yang hadir pakai baju seragam. Lama-lama panas juga ya. Coba kipasnya ke sini, putar. Lanjut. Terus ibu bapak jamaah rahimakumullah, tetapi kita juga sebagai suami Pak, nih bapak-bapak nih sebagai suami juga nih, walaupun surga seorang istri itu ada di bawah telapak kaki kita sebagai suami, tetapi sebagai suami jangan seenaknya kita dengan perempuan, betul? Jangan sampai jadikan istri kita seorang pembantu, betul? Ini mah pengen punya istri cantik, diminta beli skincare, marah-marah. Betul ibu-ibu? Ada nggak yang seperti itu? Orangnya hadir, duduk di mana? Oh, Pak Lurah, Pak Kades. Masya Allah. Jangan seenaknya kita Pak. Jadikan adalah seorang perempuan itu ratu. Udah nggak usah banyak-banyak. Kalau kita pengen punya istri nurut bang, nggak usah banyak-banyak sehari. Kasih saja satu hari itu jatahnya 500.000. Betul ibu-ibu? Tepuk tangan dulu. Puenge nih sih Mas Armona. Alah, Sarmona. Tapi awas Bapak, kita jangan bangga diri Pak. Ini kadang-kadang Pak, ini Masya Allah suami istri kita di rumah itu capek, betul Pak, Bu? Sekarang ibu-ibu jawab yang kompak. Ibu-ibu nyuci piring capek, nyuci baju, terus ngurusin anak, ngurusin suami. Kadang-kadang suami pulang ke rumah cuman gara-gara pengen kopi aja marah-marah. Ada nggak yang model kayak begitu Bu? Ada nggak suami kita itu tukang marah-marah? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Tukang dagang es kata. Pak Lurah. Enggak. Kalau Pak Lurah ini kelihatannya, sayang dengan istri. Masya Allah. Nah kadang-kadang suami marah-marah, apa saja dibuantingin, marah-marah, ngoceh-ngoceh. Ini para bapak jamaah rahimakumullah. Ingat, kita seorang perempuan, saya mewakili istri-istri bapak yang tidak hadir pada hari ini. Kita itu seorang perempuan capek. Kalau kita kena marah dengan suami itu ngoceh-ngoceh, bukan hanya menjerit dan menangis. Itu batin seorang istri pasti berteriak dan menangis. Betul ibu-ibu? Iya kan, kadang-kadang ibu-ibu mah tuh sampai ke bawah-bawah kalau suami ngoceh-ngoceh itu. Sampai masak juga nyanyi. Batin menjerit meratap padamu, oh cintai aku karena Allah. Bukan langit, bukan bulan, matahari, hanya Allah. Biduan semua nih. Ibu-ibu memang giliran nyanyi menyambung bapak-bapak. Pak, ibu-ibu mah walaupun kalau seperti ini nih, kalau nyanyi mah ibu-ibu mah pasti nyambung. Tetapi kalau ngaji mah mau bakal nyambung ibu-ibu. Tes, benar.
Hai, nang tang palurah, Pak Kades. Nih kalau bapak-bapak mengaji walaupun sedikit seperti ini juga nyambung bapak-bapak mah. Nih tak tes nih bapak-bapak walaupun sedikit kalau ngaji itu nyambung. Tetapi kalau ibu-ibu mulai dari ujung sana sampai ujung sana sampai ke sini sampai ke dalam, kalau urusan ngaji mau bakal nyambung. Kalau bapak-bapak menyambung, Pak terusin nih, saya baca Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Diam. Tuh, bapak-bapak menyambung. Makanya bapak-bapak nggak boleh disakiti perasaannya, Bu. Karena kalau ngaji itu nyambung. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mau ngaji itu mau bakal nyambung. Nih, sekali lagi bapak-bapak mah 2 kali nyambung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus Pak, jangan malu-malu laki-laki Pak. Tuh, nyambung bapak-bapak. Coba ibu-ibu nih, mulai dari sini sampai sana mau bakal nyambung. Nih, terusin saya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tuh, sadaqallahul adzim. Alah, sarmuna. Alah, sarmuna. Bu, walaupun ibu mengaji nggak nyambung, Bu, tetapi tetap sosok perempuan mah wajib kita muliakan, betul ibu-ibu? Wajib kita mengerti, betul ibu-ibu? Wajib kita kasih doa. Duit baik sirikin sarmuna. Tidak boleh kita, Pak, karena sosok seorang perempuan adalah wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Apalagi seorang perempuan adalah mencerminkan sosok seorang ibu, betul? Karena di dunia ini, Bu, yang wajib kita muliakan adalah seorang ibu. Rasul pernah ditanya, siapa yang wajib kita muliakan ya Rasulullah di dunia ini? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi bapak 1, ibu. Nah, ibu 3, bapak. Cocok bapak-bapak? Cocok. Lah yuk tamu hadroh. Yuk hadroh tamu. Kita nyanyi ibu dulu. Tamu hadroh. Siap. Yuk. Ibu. Siap. 1, 2, 3. Ibu kau wanita mulia. Kau mengandung, menyusun, mengandung lagi, mengandung lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi. Ibu kau wanita mulia. Stop. Betul. Ini nabu hadrohnya endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Sekarang diganti sekarang, Bu. Endas weteng. Yuk. Tamu. Wih, marah orang hadroh. Marah nggak terima gara-gara dibilang endas dudu weteng.
Maaf teteh, aja pundung ya teh. Masya Allah. Ya tabo, 1, 2, 3. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, hari ini kita pengajian akbar halal bihalal MT Al Munawaroh bersama Kitongkat yang santang, satukan hati dan jalin silaturahmi. Saya teringat Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, zakatnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, pengajiannya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Sodakohnya rajin, zakatnya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat amal ma'ruf, sholat kita tidak mau, ngaji kita tidak mau, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, zakatnya rajin, sodakohnya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin. Tetapi kalau tidak ada islah, tidak ada kemaslahatan kepada manusia, sama tetangga ribut, sama saudara ribut, kadang-kadang suami istri ribut, para ibu jamaah rahimakumullah, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Sekarang jawab ibu-ibu, di sini ada nggak yang lagi sedang ribut dengan keluarga, ada nggak? Kalau masih ada berarti belum halal bihalal. Jawab sekali lagi, yang lagi ribut sama tetangga ada enggak?
Ada orangnya hadir. Tetap kalau ada orang sini yang masih ribut dengan tetangga, berarti belum halal bihalal. Sekarang jawab, ada nggak di sini yang lagi ribut dengan suami? Ada nggak? Yang lagi ribut dengan istri? Ada nggak? Kalau ada, belum halal bihalal. Awas, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Arti daripada halal bihalal adalah yang tadinya halal menjadi lebih halal, yang tadinya bersih menjadi suci, yang tadinya kita musuhan jangan sampai kita bermusuhan para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Yang tadinya kita ribut dengan tetangga jangan sampai ribut. Karena apa para ibu? Walaupun kita sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau kita masih ada ribut-ributan dengan tetangga, kalau kita masih ada ribut-ributan dengan saudara, berarti ibadah kita tidak ada satupun yang menjadi kebaikan dan diterima oleh Allah. Summa na'udzu billahi min. Orang halal bihalal tidak cukup dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Buat apa? Kadang-kadang kita mulutnya memaafkan, tetapi batinnya kita tidak memaafkan. Betul? Melalui pengajian pada hari ini, jangan sampai kita menanamkan para ibu jamaah di hati kita sedikit kebencian dengan sesama manusia. Bersihkan hati kita, Bu. Sucikan hati kita. Kenapa? Karena kita dulu asalnya dari alam arwah. Sekarang kita lagi di alam dunia. Lagi ngapain kita ini di alam dunia? Kita ini di alam dunia lagi merantau, lagi mengembara. Setiap orang yang merantau, setiap orang yang mengembara sudah pasti punya tujuan. Tujuan kita ini apa Bapak Ibu? Tujuan kita mau pulang kembali, pulang kepada Allah. Jangan sampai kita tutup mata di dunia ini para ibu jamaah, kita membawa kebencian sesama manusia. Karena apa? Karena dosa di dunia ini yang paling besar adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau kita dosa berhubungan dengan Allah, cukup kita memohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau kita dosa berhubungan dengan sesama manusia, sebelum kita meminta maaf, sebelum orang tersebut memaafkan kita, maka Allah pun tidak akan memaafkan kita para ibu jamaah rahimakumullah. Intinya, walaupun singkat pengajian pada hari ini, jadikan kehidupan kita sehari-hari ibu bapak. Yuk kita sama-sama bersihkan hati kita, sucikan hati kita, karena kita semua ini mau pulang kembali kepada Allah. Siapa orang yang akan pulang kembali kepada Allah? Orang yang akan pulang kembali kepada Allah. Sering para penceramah, para kiai mengeluarkan ayat yang berbunyi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tenang inilah yang akan pulang kembali kepada Allah. Siapa orang yang jiwanya yang tenang? Orang yang jiwanya tenang itu bersih dari 9 penyakit. Yang pertama penyakit hasud, dengki, sombong, takabur, ujub, riya, jahal, sahal. Inilah penyakit hati para ibu jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Perbanyaklah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Melalui pengajian pada hari ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salat kendaraan, puasa kendaraan, haji kendaraan, umroh kendaraan, zakat kendaraan, sodako kendaraan, kita hadir pengajian pun kendaraan. Kendaraan apa para ibu bapak jamaah rahimakumullah? Kendaraan kita kelak nanti mau pulang kembali kepada Allah. Tetapi kalau di hati kita masih tertanam benci sesama manusia, sesama manusia kita mempunyai bermusuhan, tidak sapa menyapa, tidak tegur menegur, sampai mati kita menanam benci kepada manusia atau makhluk Allah, jangan berharap kelak kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Summa na'udzu billahi min. Melalui halal bihalal, saya tegaskan mohon maaf kepada bapak ibu jamaah rahimakumullah, yuk bukakanlah hati pintu kita masing-masing. Biarkan orang benci dengan kita, yang penting kita jangan menanamkan benci kepada manusia tanpa kita tolak, tanpa kita sadari. Ketika kita membenci sesama manusia, ternyata kita membenci Allah. Kenapa? Karena manusia pun itu adalah makhluk Allah. Kalau kita mau benci dengan manusia, jangan manusianya yang kita benci, tetapi para ibu jamaah kelakuannya atau sifatnya yang harus kita benci. Tetapi melalui pengajian halal bihalal, yuk kita saling memaafkan. Yang tadinya kita sama sekali nggak mau memaafkan, mulai dari sekarang kita pulang dari sini bu, maafkanlah para ibu jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita menanam benci kepada suami. Seorang suami pun jangan sampai menanam benci kepada istri kita. Jangan sampai kita menanam benci kepada tetangga, pada saudara-saudara kita, muslimin wal muslimat. Karena halal bihalal yang sesungguhnya adalah para ibu jamaah rahimakumullah, bersihkan hati kita untuk memaafkan sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, karena ini waktu sudah hampir jam berapa ini bu? Jam 3:30 sudah waktu asar. Karena kata Abah Ustadz Abi tadi bilang kalau bisa dipercepat Ustadz. Intinya adalah yuk kita sama-sama jangan mempunyai rasa benci kepada sesama manusia. Kadang-kadang kita mengaji ngomongin orang mah jalan terus, betul? Ada nggak di sini ngaji mengaji tapi ngomongin orang, ada nggak? Ada nggak? Orangnya hadir, duduk di mana bu? Ini mengaji kadang-kadang ada yang pakai kerudung menyon diomongin, ada yang pakai baju bagus diomongin. Tuh lihat tuh si Rodiah pakai baju baru, itu bajunya belum lunas itu, iya kan bu? Terus lagi ngaji ustadznya diomongin. Bu, jangan nih melalui pengajian halal bihalal nih bu, kita sesama saudara nih, sesama kerabat, yakinlah para ibu jamaah rahimakumullah, ini pertahankan kata Pak Kades ini, pengajian Al-Munawaroh ini pertahankan kalau bisa sampai yaumal kiamah. Kalau ibu mempunyai hati bersama, bersatu, kompak untuk menghidupkan agama Allah, tidak berhenti membuat pengajian, yakin kelak nanti ibu akan dikumpulkan oleh Allah seperti kumpulnya Pak kita pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan masyarakat dusun Sudul mudah-mudahan diberikan kesehatan semua orangnya, amin. Diberikan rizki yang barokah, amin. Mudah-mudahan yang lagi nanam jagung panennya bagus, amin. Yang lagi sakit kepala, mudah-mudahan kepalanya hilang. Siapa yang ngomong amin tadi? Nah, jadi para ibu jamaah rahimakumullah, tadi saya disuruh berdoa dengan Pak Kades. Insya Allah saya doakan Pak Kades, begitu juga saya minta doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan yaitu kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ala kulli hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.